Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini terkait mobilitas warga saat libur Hari Raya Imlek pada hari ini. Untuk yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum nampak cukup ramai lancar dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan di jalan arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang, maupun sebaliknya nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 40 hingga 60 km per jam. Sama halnya untuk lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi dalam keadaan kondusif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga nampak cukup normal pada siang hari ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat. Untuk kendaraan pada siang hari ini di kedua arahnya nampak cukup ramai, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta atau Ciawi yang akan menuju ke arah Puncak maupun Cianjur nampak cukup padat, di mana aktivitas warga masyarakat terutama di sekitar kawasan pasar tradisional pada pagi hari ini cukup ramai, agar para pengendara dapat tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan tersebut. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Puncak atau Cianjur yang akan menuju ke arah Jakarta juga cukup padat. Peningkatan volume arus kendaraan hingga hari ini masih terus terjadi, di mana untuk prediksi puncak arus balik libur panjang Hari Raya Imlek akan terjadi pada pagi hari ini. Untuk penerapan sistem one way masih bersifat situasional, jadi bagi Anda para pengendara yang akan berencana melintasi kawasan tersebut dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Untuk kendaraan dari arah Paster yang akan menuju ke arah Suropati melalui jalan arteri dalam keadaan cukup normal. Sama halnya untuk lalu lintas dari arah Paster yang akan menuju ke arah Suropati melalui flyover Pasopati pun juga dalam keadaan ramai lancar pada siang hari ini. Sementara untuk kendaraan dari Juanda Atas yang akan menuju ke arah Juanda Bawah nampak adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau kepada para pengendara agar dapat tetap berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Untuk kendaraan nampak cukup normal pada siang hari ini, baik untuk kendaraan dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo dalam keadaan cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Piungan ataupun Bantul dalam keadaan cukup ramai, nampak adanya antrian kendaraan hanya berkisar 2 hingga 3 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Kami himbau mengingat cukup banyak truk muatan barang dan juga bis antar kota yang berlalu lalang di kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap mengantisipasinya. Ya baik pemirsa, mengingat libur panjang Hari Raya Imlek pada siang hari ini juga masih berlangsung, agar para pengendara yang akan berencana melakukan perjalanan kembali ke daerah asal dan juga melakukan mobilitas terkait menjelangnya bulan puasa, kami himbau kepada para pengendara dapat tetap memastikan fisik Anda maupun kendaraan Anda dalam keadaan prima demi terciptanya keamanan, keselamatan maupun ketertiban lalu lintas kita bersama. Untuk update informasi NTMC Korlantas Polri lainnya, Anda juga dapat mengakses melalui website kami di korlantas.polri.go.id serta dapat tetap memfollow atau mengikuti sosial media Instagram kami di korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi.
Dan informasi berikutnya, pemirsa, Polres Karangasem Polda Bali terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program strategis pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya melalui peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang dilaksanakan secara serentak dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia bersama Kapolri. Berikut Bribda Edi Suta melaporkan untuk Anda. Pada hari ini, Polres Karangasem mengikuti pelaksanaan peresmian dan groundbreaking SPPG Polri serta peresmian gudang ketahanan pangan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Zoom meeting. Berikut liputannya untuk Anda. Polres Karangasem bersama Forkopimda Kabupaten Karangasem mengikuti peresmian serentak 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri serta 18 gedung ketahanan pangan Polri yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya nasional dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah sebagai langkah strategis menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Di Kabupaten Karangasem, Kapolres Karangasem AKBP Imade Santika meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Kemala Bayangkari yang berlokasi di Polsek Manggis. Fasilitas SPPG ini ditargetkan mampu melayani 1.530 siswa yang terdiri dari 1 sekolah menengah pertama dan 7 sekolah dasar di wilayah Kecamatan Manggis. Usai peresmian, Kapolres Karangasem didampingi jajaran dan Forkopimda melakukan peninjauan langsung ke sarana dan prasarana SPPG untuk memastikan kesiapan operasional dalam melaksanakan program pemenuhan gizi bagi para pelajar. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah pengawasan agar program dapat berjalan optimal sesuai standar pelayanan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan konsentrasi belajar anak-anak di Kabupaten Karangasem. Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda, serta menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting dan pembentukan sumber daya manusia yang unggul. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Polri, khususnya Polres Karangasem dalam mengawal program gizi nasional demi mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera. Dari Humas Polres Karangasem, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Polri terus mendukung program ketahanan pangan nasional. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto melaporkan langsung kesiapan gudang ketahanan pangan Polri kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Gudang khusus jagung pertama di Jawa Timur ini berada di Kabupaten Mojokerto dan siap menjadi pusat penyerapan hasil panen petani. Berikut Bribda Chandra melaporkan untuk Anda. Pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Andes Nanang Afianto MSI melaporkan langsung kesiapan gudang ketahanan pangan Polri kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Gudang tersebut berada di Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, dan menjadi gudang khusus jagung pertama di Jawa Timur. Pengelolaan gudang dilakukan melalui kerjasama dengan Perum Bulog yang menyerap jagung petani seharga Rp6.400 per kilogram dengan kadar air maksimal 14%. Kapolda Jatim menyebut sinergi ini menjadi bentuk tata kelola profesional untuk menjaga stabilitas stok dan harga pangan di Jawa Timur, sekaligus mendukung kebutuhan industri peternakan. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto melaporkan langsung kesiapan gudang ketahanan pangan Polri kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Gudang tersebut berada di Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, dan menjadi gudang khusus jagung pertama di wilayah Jawa Timur. Gudang ketahanan pangan Polri ini dibangun di atas lahan milik Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Jawa Timur dengan luas bangunan 1.464 meter persegi dan memiliki daya tampung total 2.000 ton jagung. Pembangunan gudang diselesaikan dalam waktu 120 hari dan saat ini sudah siap digunakan secara penuh untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Dalam laporannya, Kapolda Jawa Timur menyampaikan gudang ini disediakan khusus untuk komoditas jagung dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton per bangunan, serta memiliki lokasi strategis untuk memudahkan petani dalam menyalurkan hasil panen. Pengelolaan gudang dilakukan melalui kerjasama dengan Perum Bulog
yang menyerap jagung petani dengan harga Rp6.400 per kilogram dengan ketentuan kadar air maksimal 14%. Kapolda Jawa Timur menegaskan sinergi Polri dan Bulog ini merupakan bentuk tata kelola profesional untuk menjaga stabilitas stok dan harga pangan di Jawa Timur, sekaligus mendukung kebutuhan industri peternakan. Saat ini gudang ketahanan pangan Polri di Mojokerto telah terisi 142 ton jagung pipil dan siap membantu 13 cabang Bulog lain di Jawa Timur dalam menyiapkan dan mendistribusikan stok pangan. Kedepan fasilitas gudang ini akan dilengkapi sarana pemipilan, pengeringan, serta pengepakan untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah hasil panen petani. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Budha Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, apel pemberian penghargaan kepada personil Polda Sumatera Selatan digelar di lapangan apel Gedung Presisi Polda Sumatera Selatan. Kegiatan ini dirangkaikan dengan apel pamit Irjen Pol Andirian R. Jayadi yang berlangsung hikmat dan penuh rasa kebersamaan. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Serli Puspitasari dari Bid Humas Polda Sumsel. Pagi ini Polda Sumsel melaksanakan kegiatan apel pemberian penghargaan kepada personil Polda Sumsel. Kegiatan dipimpin Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol Roni Samtana SIK MTCP, dihadiri Itwasda, para PJU dan Pamen Polda Sumsel, bertempat di lapangan apel Gedung Presisi Polda Sumsel, Senin 2 Februari 2026. Apel dipimpin oleh Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol Roni Samtana yang mewakili Kapolda Sumsel. Dalam rangkaian kegiatan dilakukan pemberian piagam penghargaan kepada personil berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Selain prosesi penghargaan, amanat Kapolda Sumatera Selatan dibacakan oleh Wakapolda Sumatera Selatan disusul dengan doa bersama. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib mulai dari penghormatan pasukan hingga menyanyikan Mars Polda Sumatera Selatan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan pamit Irjen Pol Andirian R. Jayadi, di mana momen ini menjadi wujud penghormatan sekaligus apresiasi atas pengabdian Irjen Pol Andirian R. Jayadi selama bertugas di lingkungan Polda Sumatera Selatan. Dari Tim Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.